ketika baju yang dibolin dia anak baju yang ketat, kaos loleh tapi ketat. Aku tanya Rasulullah, pakaiannya tapi sama dengan tak pakaian yang ketat-ketat. Maka perhatikan Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika anak membolin pakaian beko, oh tengok sudah apa dan kau boli tu cak tahu berkain nyo kaos tapi ndak ketek sompi dah, ndak ketek ketat dah. Awas amak konai kalau ndak disobui, abak konai kalau ndak disobui. Yang kedua, siapa boleh calon yang akan dimasukkan di Allah Ta'ala ke dalam neraka, yaitu seorang hakim yang tidak adil dalam meletakkan hukum. Abad korupsi sekian miliar kono hukuman 2 tahun. Berpuluh-puluh miliar pejabat go beko korupsi pak. Uang miskin beko mencilok kambingnya, uang miskin beko mencilok ayamnya. Tapi ketika di pengadilan sama hukumnya dengan pejabat yang korupsi dengan sekian miliar go tadi, itu tanda pejabatnya tidak adil meletak. غنيني شوية شوية غنيني وخد عيني غنيني شوية شوية غنيني وخد عيني شوية 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 غنيني غني وخد عيني. Orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Kau tiap pengajian awak, siapa-siapa yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka besok. Maka perlu je tentu dia awak pak. Mudah-mudahan mereka jandaknya mendaftar lu awak kau maileh. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, tujuan agama tu, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus di Allah Ta'ala ada 2. Yang pertama menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga. Yang kedua Rasulullah tadi menyampaikan kabar petakut. Apa kabar petakut tadi? Neraka. Maka ketika berdoa awak selalu awak minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah nyawa, jauhkanlah kami. Jauhkanlah kami daripada siksa neraka. Jauhkanlah kami dari neraka ya Allah. Itu arti Allahumma ajirna minan nar. Dia Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sebagai informasi awal di awak naroko, contoh apa ange api naroko. Dikisahkan ketika Nabi Adam terlempar ke date dunia, terlempar Nabi Adam go dengan ini Hawa ke date dunia, berpisahlah mereka. Akhirnya basuh di Jabal Rahmah. Maka ketika itu laponyong Adam dengan Hawa. Apa yang diponyong deh? Di sarugo nola tiba makanan cik makan jole pak, ndak pakai masak dulu doh. Kotinya dalam sarugo. Tiba pawit litak bekola terhidang jo manna wasalwah, makanan dalam sarugo. Kok buah-buahan cendu itu jo. Lah terhidang kali cik makan jo tu Adam dengan Hawa. Ketika lah sampai di bumi, apa cara untuk memakan kau? Tiba beko untuk bisa dikui jo tentu indak ropak. Untuk tu halal tu dibopong makannya, ndak bisa dimakan loh, sudah dibantai langsung dimakan jo mata-mata, ndak bisa doh. Maka
Nabi Adam ketika itu minta kepada Allah Ta'ala untuk memasakkan barang-barang yang ada di dunia kok. Ya kok untuk beko kok dipanggang dulu. Tentu dipanggang dengan api dipanggang Pak. Lah kok umpamanya uso boswo cendoi tujuh, maka Adam tu bermohonnya kepada Allah Ta'ala minta inyo api untuk memanggang. Lah maka dikabulkan di Allah Ta'ala doa Nabi Adam. Suwo diperintah di Allah Ta'ala Jibril, hei Jibril, ambil api neraka du sagodang biji bayam, godang bijo bayam, ben ke Adam, onton ke Adam. Ni Allah Ta'ala kata ke Jibril, maka diambil dek Jibril alaihissalam, yaitu puntung api neraka go tadi sagodang bijo bayam. Itu njo dek Jibril kana gai mau kadanya nan godang bijo bayam cakopak. Apa yang terjadi? Ndak cie untuk yang masak di api itu dah. Nagai itu masak kali dek. Itu tiap sejarah gaya Arab du beko menjadi negara yang tandus kosio jo nyopona jatuh api neraka sagodang bijo bayam di situ. Tu tiap yang membuat di Mokado di negeri-negeri Arab dan sekitar du tandus satandus-tandusnya kosio jole dia apa de angwi tabakau de api neraka yang godangnya hanya sagodang bijo bayam. Maka tambah isau Nabi Adam minta api dibayar api di Allah Ta'ala nya pi jangan untuk mandoke leh jangan untuk memanfaat leh untuk mandoke api kan tak tolok loh nagoi itu tak panggang kali deh. Maka berdoa lo Nabi Adam balik, ya Allah apa cara mama kaya api go ya Allah jangan kok mama kaya mandoke jo ndak tolok do ya Allah nya Nabi Adam perintah di Allah Ta'ala beliau kepada Jibril supaya api yang hanya sagodang bijo bayam go tadi dibasuh 1000 kali dalam telaga Kausar dalam sarugo. Ambil lihat Jibril kata Allah Ta'ala dibasuh api yang hanya sagodang bijo bayam go tadi berapa kali basuh 1000 kali basuh. Di mana dibasuhnya bukan di sungai date dunia go tetapi di telaga Kausar dalam sarugo. Itu dia bawa api kini tu Pak. Boko do tolok dak awak mandoke. Asal jan gosang ajurnya. Maka api kini go Pak asal jan gosang. Kalau lah gosang dak tolok ndoke ke Pak. Tapi kalau api colok, api mancis itu hasil lah dibasuh dek Jibril 1000 kali basuh di sarugo Al-Kausar. Kau api kini tu Pak. Ndak jangan tolok dia awak dah bak 5 minit mana itu api mancis dulu. 5 minit sini itu nah. Kalau memasang okok tu beko odon kau mai dulu. 5 minit alat dia kok tolok. Itu api yang lah dibasuh 1000 kali di dalam telaga Kausar dalam sarugo lole. Kau ti api awak kini. Nan aslinya nanti di akhirat bokodowak boswo mako ikut yo nanti ada golongan-golongan yang kadimasuk ande Allah Ta'ala dalam neraka do. Mudah-mudahan jana awak ndaknya pernah mendaftar jana do berangan-angan lo kokin le api mancis jo 5 minit ndak tolok de awak do api okok jo tapi jaknya Pak takalete awak deh apa lagi api neraka kau bayangkan yo. Maka dalam masalah neraka go tadi apa perintah Allah Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu, jauhkanlah dirimu, jauhkanlah keluargamu, yaitu dari siksaan neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu, kata Allah Ta'ala, yang pertama manusia. Nah, kalau di dunia bahan bakar kayu, Pak. Ban itu bahan bakar api ya, Wak. Kalau dalam neraka, so apa bahan bakar neraka kau tadi? Yang pertamanya Allah Ta'ala an-nas, manusia. Sudah itu apa boleh wal hijarah, dan batu-batu nanti yang akan menjadi bahan api, bakar api neraka. Alaihal malaikatu ghilas sidadun. Neraka go tadi nanti dijago dek malaikat. Malaikat gilas, yang beringas, yang kejam, sidadun, yang ndak ada balas kasihannya doh, yang ndak ada rasa kasih sayangnya doh. Nah, dia kalau penjaga neraka doh, Pak, gilazun syidadun. Nah, tampangnya beringas, ndak ada kasih sayang ketek jola. La ya'sunallah ma amarahum. Yang malaikat itu, kata Allah Ta'ala, ndak pernah dia itu mendurhakai Allah. Ndak pernah malaikat itu ma'amarahum, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa jula yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membuatnya, maka dilakukan dek malaikat itu tadi. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, iko gambaran neraka yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah At-Tahrim. Jadi bahan bakarnya manusia, yang kedua batu. Itu adalah penjaga oleh malaikatu ghilazun syidadun, malaikat yang sangat-sangat beringas, yang sangat-sangat menakutkan, yang tidak ada rasa kasih dan sayang. Akulah dalam masalah neraka. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, malam ko igo calon penghuni neraka. Maka mudah-mudahan terhindar tidak ada tiga macam gagah. Nah, yang pertama, siapa calon penghuni neraka? Yaitu perempuan yang berpakaian setengah telanjang. Khusus untuk perempuan kah? Jadi kalau perempuan nanti calon neraka jahanam itu, calon penghuni neraka itu siapa mereka? Perempuan-perempuan yang berpakaian setengah telanjang. Ini pakaiannya Pak Ibu, tapi samoinyo dengan kondisi telanjang. Aku sompen ke anak-anak batinu awak ko Pak. Ibu-ibu mana yang hadir baik kok konang-konang go. Di perempuan-perempuan yang kalau di rumah yang berpakaian tapi pakaiannya tuh setengah telanjang, maka diancam oleh Rasulullah. Kolah sebagai calon penghuni neraka yang pertama. Batuti auratnya. Kok bajilbab lai. Lah. Kemudian kok dibawa baik kok batuti je sodonya. Tapi hasil daripada pakaian kau tadi sama menengok nuponya. Itu ndak perlu dijolin bonau doro Pak Bu. Lah. Contoh apa pakaian yang setengah telanjang kau tadi? Ndak perlu dijolin bonau bodoh. Artinya bukan ini membuka aurat, enggak, pakaiannya. Lah, maka khusus untuk pemudi-pemudi kami, lah, untuk apa-apa baik untuk disompen, nyo ada kewajiban awak do Pak, ada perintah Allah Ta'ala ke awak, ke omma ayo jo, ku ampusakum wa ahlikum naro, jauhun dirimu kata Allah Ta'ala, awak kata ndek, omma acun 27, wa ahlikum naro, dan jauhun pulo
keluarga-keluargamu dari api neraka. Maka berkewajiban awak pak lah, awak rajin ke masjid. Banyak amal kebaikan awak lakukan, tapi anak nak awak pedulin doh. Kono awak dek. Kono awak dek perintah Allah Ta'ala. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Kok ibu condoi tujuh. Rajin omak ago pewirit, rajin ke masjid, tapi anak beko bapelope jonyo. Ada kewajiban amak untuk menjauhkan diri inyo dan untuk menjauhkan anak-anak inyo dari neraka. Maka kau sompen kau pak, terutama kepada anak-anak awak yang lari remaja. Lah, kok berpakaian beko walaupun tutup aurat, tapi jan condo wang yang ndak pakaian, artinya nampak aja sodonya, batutut tapi nampak. Ibarat memakai baju beko tobal bajunya pak. Anak-anak kini kadang-kadang ndak lomui awak molin baju nak inyolo, piti minta ke awaknya pajikan itu ya. Ndak mau awak molin baju roh. Ya nya. Bolin baju ya nya. Anda opo nak beko ke pasar ayah ke bangkinang ayah bolin. Jangan ayah molin le piti bagamai nya. Maka konang-konang ketika baju yang dibolin di anak baju yang ketat kaos lo leh tapi ketat aku tanya Rasulullah bapakaiannya tapi sama dengan ndak bapakaian pakaian yang ketat-ketat go. Maka perhatikan bapak ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika anak membolin pakaian beko tengok sudah ponan kau boli du ancak tau balkainnya kaos tapi ndak ketek sompi dah, ndak ketek ketat dah. Awas amak konai kalau ndak disobui dah. Apa konai kalau ndak disobui. Kemudian cendu apa jole gambaran pakaian lei basoknya lei batutik tapi sama ndak basok ndak batutik dah. Longgarnya pak, ndak lo ketat lo tapi tipis. Kau ndak jo boleh dipakai dan anak awak godo. Sebab apa kalau dipakai maka termasuk inyo sebagai seorang calon penghuni neraka. Ndak ketat do, selelok bajunya tapi ndak lo ketek mipi baju do. Nah, atau pakaian yang lain baik kok. Maka hati-hati awak. Dia kami sampaikan kepada dosa-dosa kami terutama yang produksi di Dohongon, ketika seorang perempuan telah balik berakal bapakaian inyo tapi samu inyo dan tak bapakaian dah, maka diancam inyo sebagai calon penghuni neraka yang pertama. Mano dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apanya Rasulullah, sinpani min ahlin nar lam aruhuma kaumun ma'ahum siyatun ka aznanil baqarah. Jadi ada dua macam golongan ahli neraka Rasulullah. Lam aruhuma, dan mereka tu ndak pernah mau tengok dah. Semacam cambuk kaztabil baqarah. Condo iku sapi cambuk goh. Cambuk dari dalam neraka. Yadribunan nasa wa nisaa. Nan cambuk yang condo iko bau go tadi. Apa guna yadribun nasa, memukul manusia-manusia yang di dalam neraka, wanisaa, dan perempuan-perempuan yang ada di dalam neraka, kasiyatun ariyatun. Perempuan-perempuan dua katurat dunia, siyatun ariyatun, nyoba pakaian tapi sama dengan ndak pakaian ya Rasulullah. La yadkhulunal jannah.
orang-orang itu tidak akan nanti dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, wala yajidna rihaha, dan mereka itu tidak akan pernah membaun baunnya surga. Ya Pak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kau dalil yang pertama hadis Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kalau ada perempuan-perempuan yang telah balik berakal, yang membuka aurat, kemudian mereka walaupun auratnya tertutup tapi sama jangan nanti bukanya lah balik berakalinya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu akan dipukul semacam cambuk di dalam neraka. Kemudian balasan bagi orang yang itu la yadkhulunal jannah, mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga, wala yajidna rihaha, mereka itu tidak akan pernah membaun baunnya surga. Jangan masuknya hanya Rasulullah membaun surga jo ndak dapat, maka awak ingin kepada anak-anak awak terutama nan gadi-gadi. Yang kedua siapa boleh calon yang akan dimasukkan di Allah Ta'ala ke dalam neraka, yaitu seorang hakim yang tidak adil dalam meletakkan hukum. Pejabat terutama yang kojonya di dalam masalah hukum di pengadilan. Jadi kalau ada uang hukum go tadi ndak adil inyo meletakkan jabatan lo, inyo termasuk calon ahli neraka. Dia biarlah awak ndak pernah jadi hakim Pak. Ya kalau hakim tu kalau lah salah kojo beko onaroko tentangan ini. Contoh lah beko, pejabat korupsi sekian miliar kono hukuman 2 tahun. Bapuluh-puluh miliar pejabat go beko korupsi Pak. Uang miskin beko mencilok kambingnya. Uang miskin beko mencilok ayamnya, tapi ketika di pengadilan sama hukumnya dengan pejabat yang korupsi dengan sekian miliar go tadi, itu tanda pejabatnya tidak adil meletakkan hukum. Masa iya uang yang mencilok ayam, uang yang mencilok kambing sama hukumannya dengan mencilok piti miliaran. Maka ikut tantangannya adalah neraka Allah Ta'ala. Bersyukurlah awak nak jadi hakim Pak. Maka ketika ada anak-anak awak yang jadi hakim Pak, hakim di pengadilan agama, hakim di pengadilan negeri, sampaikan ke ini Allah. Ambo tutup pakai YouTube ini kok Pak, Bu. Kau dengan dan seleko gua muntung-muntung tadangau deh. Seorang hakim yang tidak meletakkan hukum pada tempatnya, maka iko adalah nomor 2 sebagai calon penghuni neraka. Mana dalilnya? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 90. Apanya Allah Ta'ala? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memerintahkan kepadamu untuk selalu berlaku adil wal ihsan, dan Allah Ta'ala selalu memerintahkan kamu untuk selalu berbuat baik. Kau dalilnya kah? Berbuat keadilan itu merupakan perintah Allah Ta'ala. Maka ketika yang kedudukannya di yang membuat hukum ndak inyo berlaku adil beko dalam menetapkan hukum, itulah ancaman Allah Ta'ala sebagai penghuni nerakanya Allah Ta'ala. Maka ketika hukum Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dibuka ndak ada Allah Ta'ala beko
pintu hati pejabat-pejabat awak yang memegang hukum go. Diketu ndak ada Allah Ta'ala hati mereka go, agar dalam masalah hukum mereka selalu dibimbing oleh Allah supaya mereka berbuat keadilan, meletakkan hukum sesuai pada tempatnya. Jangan beko menengok pangkat jabatan, menengok sosial masyarakat. Iko kojo masyarakat beko sekian puluh tahun, tiba pejabat iko lebih godang salah daripada sekian puluh tahun go, kono dek hukuman 2 tahun. Yang ketiga, calon penghuni neraka, orang yang berpihak kepada orang-orang yang zalim. Ketika terjadi suatu kezoliman, tentu di awak kezoliman yang dilakukan oleh seseorang itu, lalu dalam masalah apa beko ada keinginan awak berpihak dengan inyo, ada keinginan awak untuk membela inyo. Kau ingat pak, tak masuk awak uang calon-calon nerakanya Allah Ta'ala. Kalau zalim go beko apa ibu kamu semua berbahagia, di kampung go etongan beko lah, ada si ago artinya merampok, ada si ago mencuri umpamanya, itulah kono di hukum agama lah zalimnya do. Tapi lalu awak beko lah, ada keinginan awak beko untuk membela. Sebab apa? Mungkin ada hubungan kepanakan, mungkin ada hubungan kekeluargaan opak inyo awak, adik awak dengan ayah inyo, atau mama inyo awak, maka ada keinginan untuk nak membela. Ketika ada keinginan untuk membela orang-orang yang terang-terang berbuat zalim, maka iko nomor 3 sebagai calon penghuni neraka. Biarlah anak kandung pak, biarlah kepanakan kandung, biarlah beko anak awak, adik awak dan ayah, ketika perlakuan zalim go tadi, janjan juo dibela nyoke akono dek. Mano dalilnya? Dalam surat Hud ayat 1 itu boleh. Apanya Allah Ta'ala? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan pernah kalian itu, ya Allah Ta'ala, terkanu, bakojo samo dengan siapa? Alladzina zalamu, dengan uang-uang yang berbuat zalim. Patamassakumun nar, maka itu yang menyebabkan kamu akan disentuh oleh api neraka. Ya Pak Ibu kamu semua berbahagia. Di mudah-mudahan wirid awak malam kogo bermanfaat. Jadi awak simpulkan terakhirnya, ada 3 golongan. 3 golongan baunya Pak. Sebagai calon penghuni nerakanya Allah. Yang pertama, perempuan-perempuan yang telah balik berakal, inyo bapakaiannya, tapi hasil dari pakaian go tadi sama dengan indak bapakaian. Yang kedua, orang-orang yang bekerja dengan hukum, para pejabat-pejabat yang tidak meletakkan hukum pada tompeknya, ndak bisa inyo berlaku adil dah. Kemudian yang ketiga, uang-uang yang berpihak kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Mudah-mudahan jauh awak dulu daripada 3 golongan kau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.